harus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang terkasih, kalau saya bertanya berapa kali kita berdoa dalam sehari, ada yang 1, 2, 3, dan ada yang mungkin setiap jam, setiap saat berdoa. Lalu yang kedua, berapa banyak permohonan yang sudah kita sampaikan pada Tuhan? Berapa banyak permohonan, permintaan yang kita sudah sampaikan pada Tuhan? Dan yang ketiga, sudah berapa banyak permohonan yang dikabulkan oleh Tuhan? Mungkin dari sekian banyak hanya 10%, hanya 2 atau 3 atau 4 permohonan yang dikabulkan Tuhan. Lalu yang lain kemana? Apakah itu tidak didengarkan Tuhan? Saudara-saudari terkasih, Markus dalam Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya tidak menemukan satu kalimat pun yang menunjukkan bahwa orang banyak itu datang untuk minta makan kepada Tuhan. Mereka datang mengikuti Yesus sebab mereka nyaman bersama Tuhan Yesus tanpa minta apa-apa. Dan ternyata Tuhan menyediakan segala sesuatu. Sebelum ia memenuhi kebutuhan mereka secara fisik, makanan, ia mengajar mereka. Rohani dan jasmani dipenuhi oleh Tuhan. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, jika permohonan Anda, permohonan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita tidak perlu berkecil hati. Kita perlu juga menghitung berapa banyak yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi tidak kita minta.
Yang kita minta tidak Tuhan berikan, tetapi yang tidak kita minta lebih banyak lagi yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab Tuhan tahu mana yang kita butuhkan saat ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah pada Tuhan. Maka Ia akan menganugerahkan yang terbaik. Tuhan memberkati.